Om Swastiastu. Halo adik-adik kelas 11, jenjang SMA ataupun SMK. Berjumpa lagi dengan saya Ayu Mora dalam materi pembelajaran Upanisad sebagai sumber hukum hidup. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya dan selalu semangat dalam mengikuti pelajaran agama Hindu. Baik. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Upanishad, di mana seperti yang kita ketahui, pembelajaran agama Hindu didasarkan pada 5 elemen dasar, yakni kitab suci Weda, tatua, susila atau etika, acara atau upacara, dan sejarah. Sebelumnya, adik-adik pasti telah belajar mengenai kitab suci Manawa Dharma Sastra kan? Di jenjang sebelumnya sebagai sumber hukum agama Hindu. Nah, pada pembelajaran selanjutnya atau pembelajaran kali ini, adik-adik akan mempelajari kitab suci Upanishad sebagai sumber filsafat Hindu. Seperti yang kita ketahui, kitab Upanishad mengajarkan untuk mendapatkan pengetahuan yang benar melalui ruang-ruang diskusi, cara berpikir kritis atau critical thinking, berkolaborasi, serta membangun kecintaan terhadap kitab suci agama Hindu, yaitu Weda. Upanishad adalah bagian akhir dari Caturveda Samhita, di mana kitab Upanishad diyakini mampu menghilangkan kebodohan atau avidya. Kitab Upanishad ini berisikan wejangan-wejangan tentang rahasia kehidupan manusia. Selain sebagai wejangan kitab suci, Upanishad juga menggambarkan gagasan dan lambang dalam Weda dengan memberikan pengertian baru. Gagasan-gagasan baru tersebutlah membebaskan mereka dari sifat yang formal. Nah, adik-adik, tahu tidak apa sih sesungguhnya Upanishad tersebut? Menurut kitab suci Weda, yang merupakan sumber pengetahuan bagi umat Hindu, yang terbagi menjadi dua bagian, yakni Weda Sruti dan Weda Smrti. Pada kelompok Sruti terdapat kitab Caturveda yang mempunyai Upanishadnya masing-masing. Secara epistemologi, kata Upanishad berasal dari kata upa yang artinya dekat, ni yang artinya di bawah, dan sad artinya duduk. Untuk itu, Upanishad berarti sekelompok siswa atau peserta didik yang duduk dekat acarya atau guru. Kitab Upanishad mengungkapkan hakikat kebenaran di alam semesta, serta menguraikan realitas tertinggi secara filosofis, sehingga segala yang tertuang dalam kitab suci Weda dapat diterima secara rasional oleh manusia. Kitab suci Upanishad adalah kesimpulan kitab Aranyaka, sehingga kitab suci Upanishad juga sering dikenal dengan istilah atau nama lainnya Vedanta. Vedanta bukan hanya diartikan Weda akhir ya, tetapi juga merupakan puncak tertinggi dari ajaran Weda. Baik, apa itu Upanishad? Tadi sudah saya jelaskan. Upanishad sekali lagi merupakan teks filosofis Hindu yang merupakan kumpulan-kumpulan teks yang berisi ajaran-ajaran filosofis dan spiritual dalam tradisi Hindu. Kemudian, Upanishad juga mengajarkan tentang kebenaran tertinggi, di mana Upanishad mengeksplorasi hakikat realitas dan cara mencapai pengetahuan spiritual tertinggi. Yang ketiga, Upanishad merupakan sumber hukum Hindu, di mana ajaran-ajaran Upanishad menjadi landasan bagi hukum dan kepercayaan agama Hindu. Secara garis besar, Upanishad membahas tentang Brahman, Jiwatman atau diri individual, jagat atau jagat raya,
sadhana atau sarana pencapaian. Sesungguhnya kitab suci Upanishad mengajarkan kepada manusia tentang bagaimana falsafah hidup guna memberikan panduan kepada umat manusia agar dapat menghayati atau lebih percaya akan adanya Brahman, Atman, Jagat Raya, serta sadhana mencapai tujuan, yaitu Maksatan Jagaditaya Jaiti Dharma. Baik, saat ini kita akan membahas tentang bagaimana sesungguhnya sejarah dan asal-usul Weda dalam sejarah dan asal-usul Upanishad. Yang pertama, menurut Weda, Upanishad merupakan bagian dari kitab suci Weda yang merupakan sumber utama ajaran agama Hindu. Dan yang kedua, perkembangan sejarah dari Upanishad ditulis pada periode sekitar 800 sampai 200 sebelum Masehi setelah adanya Weda dan Brahmana. Yang ketiga, kompilasi teks yang dimana teks-teks Upanishad dikompilasikan dan ditetapkan sebagai bagian dari Weda itu sendiri. Lalu bagaimana upaya menerapkan nilai kemanusiaan dalam Upanishad? Nilai-nilai ajaran Upanishad seperti Tattwamasi dan Vasudhaiva Kutumbakam yang adiluhung telah banyak diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat Nusantara. Salah satunya tertuang dalam ungkapan-ungkapan untuk membangun rasa persaudaraan, saling menyayangi, dan saling menjaga antara sesama. Seperti yang kita ketahui, anak-anak, ajaran Tattwamasi dapat menumbuhkan hubungan yang serasi atas dasar kasih dan asih antar sesama. Triparana, Triparata, dan Catur Paramita merupakan ajaran Tattwamasi yang diperkuat dalam kitab Sara Samusjaya. Nah, saling asih dan asuh artinya saling menyayangi ya, atau mencintai, saling memotivasi, serta saling berbagi antar sesama. Masyarakat Nusantara memiliki kearifan lokal untuk menunjukkan sikap persaudaraan yang sampai sekarang masih terjaga dan dilestarikan. Baik, nah ajaran-ajaran utama dalam Upanishad yang seperti tadi sudah saya jelaskan, yang pertama ada Brahman, kedua Atman, dan yang ketiga ada Moksha. Kita ke Brahman dulu ya. Brahman merupakan konsep Tuhan yang tertinggi untuk konsep ketuhanannya, di mana realitas tertinggi yang tidak dapat dipahami sepenuhnya oleh manusia itu sendiri. Kemudian yang kedua, Atman, ajaran tentang jiwa atau esensi dalam diri manusia yang bersatu dengan Brahman. Dan yang ketiga, ajaran tentang pembebasan dari siklus kelahiran kembali dan penyatuan dengan Brahman yang kita kenal dengan istilah moksha. Kita akan merujuk pada Brahman. Istilah Brahman berasal dari akar kata breh yang artinya mengembang. Tapi secara epistemologi, kata Brahman menunjukkan bahwa dia yang berkembang dan melampaui segalanya. Brahman merupakan realitas mutlak, namun beliau meliputi segala yang ada, yang kita kenal dengan istilah Sat dalam bahasa Sanskerta. Sadar atau kekal, Jit dalam bahasa Sanskerta, kemudian serta sumber kebahagiaan sesungguhnya, Ananda. Yang kita kenal, Brahman dalam bahasa Sanskerta adalah Sat Chit Ananda.
dalam kitab Upanishad, Brahman adalah penyebutan untuk Tuhan. Para resi menyebutkan Brahman untuk menyatakan yang maha tinggi. Lalu pembahasan yang kedua adalah Atman. Kitab suci Upanishad banyak membahas tentang Atman yang menjadi sumber hidup seluruh makhluk. Istilah Atman berasal dari kata An yang berarti nafas. Melalui nafas, makhluk hidup dapat bergerak. Nafas merupakan elemen terpenting dalam kehidupan makhluk. Sedangkan menurut Sankara, arti kata Atman berasal dari kata At yang memiliki arti makan atau memperoleh. Dapat disimpulkan bahwa Atman merupakan sumber kehidupan makhluk hidup. Atau jiwa yang mengalami rasa senang dan duka. Atman bersifat kekal seperti Brahman. Atman tidak dilahirkan dan tidak dipikirkan. Ada 18 sifat-sifat Atman yang sudah kita pelajari. Kemudian berikutnya ada moksa. Baik, ajaran yang paling tinggi dalam satu pembebasan dari siklus kelahiran kembali dan penyatuan dengan Brahman, kita kenal dengan istilah moksa ya adik-adik ya, sesuai dengan pencapaian ajaran agama Hindu bahwa yang pencapaian tertinggi adalah Satam Jagaditaya Jayatidharma. Dan dalam ajaran Upanishad pun moksa tetap menjadi tujuan akhir dalam pembelajaran atau dalam kehidupan umat. Nah, bagaimana pengaruh Upanishad terhadap hukum Hindu? Sesuai dengan hal yang sudah disampaikan di layar, konsep dharma, hukum karma, konsep keadilan, dan nilai-nilai spiritual merupakan salah satu pengaruh dalam ajaran agama Hindu terhadap ajaran-ajaran Upanishad. Dimana konsep yang pertama adalah konsep dharma. Dalam ajaran Upanishad memperkenalkan konsep dharma atau kebaikan yang menjadi fondasi kuat bagi umat Hindu dan moralitas agama Hindu. Kemudian hukum karma, dimana seperti yang kita ketahui, hukum karma merupakan ajaran tentang karma dan reinkarnasi dalam Upanishad yang mempengaruhi sistem hukum Hindu itu sendiri. Yang ketiga ada konsep keadilan, dimana dalam ajaran Upanishad menekankan keadilan, keseimbangan, dan keharmonisan yang tercermin dalam hukum Hindu itu sendiri. Berikutnya yang terakhir adalah nilai-nilai spiritual. Ajaran spiritual Upanishad menjadi dasar bagi kehidupan beragama dan praktik hukum Hindu dalam kehidupan sehari-hari. Adapun beberapa aplikasi hukum Hindu berdasarkan Upanishad. Yang pertama, dharma, karma, dan moksa. Upanishad menekankan pentingnya berdharma atau melakukan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kewajiban moral dan etika di dalam menjalani kehidupan. Kemudian karma, ajaran karma dalam Upanishad mempengaruhi sistem hukum dan pertanggungjawaban individu. Dan yang ketiga ada konsep moksa atau pembebasan spiritual menjadi tujuan tertinggi dalam hukum Hindu. Di dalam kehidupan sudah semestinya seorang manusia menjalankan ajaran dharma atau kebaikan, kemudian mendapatkan karma atau hasil dari perbuatannya, sehingga ketika kita sudah menjalankan dharma dan karma, konsep tertinggi dalam ajaran agama Hindu yaitu moksa niscaya akan kita dapatkan sesuai dengan tujuan tertinggi atau tujuan akhir dari umat Hindu yaitu Satam Jagaditaya. Lalu bagaimana tantangan dalam mengimplementasikan ajaran Upanishad dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama ada kompleksitas ajaran, di mana ajaran-ajaran Upanishad yang abstrak dan filosofis
sulit diterapkan dalam praktek hukum. Yang kedua, perbedaan interpretasi. Terdapat berbagai penafsiran dan pemahaman terhadap teks-teks Upanishad. Dan yang ketiga, perubahan sosial. Adaptasi ajaran Upanishad dengan perkembangan zaman dan perubahan sosial menjadi tantangan sendiri dalam kitab-kitab berbangsa. Lalu bagaimanakah masa depan Upanishad sebagai sumber hukum Hindu? Kontinuasi tradisi Upanishad akan terus menjadi sumber inspirasi bagi perkembangan hukum dan ajaran Hindu. Lalu bagaimana adaptasi dengan zaman? Ya, betul sekali. Dibutuhkan interpretasi dan aplikasi Upanishad yang relevan dengan konteks-konteks yang modern. Dan yang terakhir, peran dalam dunia global. Ajaran Upanishad dapat memberikan wawasan berharga bagi dialog antar agama dan budaya. Nah, adik-adik, demikianlah tadi sedikit materi tentang Upanishad sebagai sumber filsafat dalam ajaran agama Hindu. Semoga bisa dipahami dan semakin semangat belajar tentang agama Hindu ya. Cukup sekian dari saya dan tidak lupa saya mengucapkan terima kasih. Om Santi Santi Santi